Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putri Ningtyas. Saya S1 lulusan dari Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro di Semarang dan S2 berasal dari Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan atau memberikan pendahuluan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu biologi laut, sesuai dengan background pendidikan yang saya miliki. Saya bekerja pada Universitas Samudra pada Prodi Budidaya Perairan sejak tanggal 1 Januari 2016, di mana saya diterima menjadi dosen tetap dan mulai mengajar beberapa mata kuliah, salah satu di antaranya adalah biologi laut. Mata kuliah biologi laut sendiri memiliki profil lulusan yaitu sebagai peneliti, akademisi atau dosen, sebagai praktisi, dan juga pemangku kebijakan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mengenai sikap, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, dapat menunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan etikanya, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, dan bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri. Dari segi pengetahuan, diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjabarkan, menerapkan, serta menganalisis konsep ekosistem pada umumnya maupun ekosistem laut pada khususnya, serta memiliki kemampuan dalam mengambil, menghitung, dan menganalisa data. Dari segi keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan iptek pada bidangnya, menguasai konsep teoritis pada bidang pengetahuan secara umum dan mendalam, mampu memformulasikan penyelesaian setiap masalah terkait prosedur, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri maupun kelompok. Secara khusus, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sistem taksonomi, klasifikasi, dan pohon kehidupan, memahami dan menjelaskan klasifikasi plankton dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya, memahami dan menjelaskan produktivitas primer di lautan, kemudian dapat memahami dan menjelaskan kehidupan di ekosistem pantai, ekosistem estuari, dapat memahami dan menjelaskan kehidupan di ekosistem mangrove, kemudian dapat memahami, menjelaskan, serta mengaplikasikan metodologi penelitian plankton dan fauna bentik. Secara deskripsi, mata kuliah ini menyangkut beberapa organisme yang hidup di laut dan pantai, terutama dalam aspeknya sebagai sumber daya, faktor lingkungan laut yang menentukan menata dan kepadatan populasi organisme tersebut, khusus yang hidup di Indonesia, serta menganalisa serta mencari solusi akibat pencemaran lingkungan terhadap sumber daya laut juga merupakan topik yang dibicarakan. Dari pertemuan pertama sampai dengan ke-16, kami memiliki rencana pembelajaran pada tiap semester, yaitu pada pertemuan pertama, mahasiswa dapat menjelaskan sistem taksonomi dan klasifikasi pada pohon kehidupan. Bahan kajiannya berupa pengertian dan perbedaan taksonomi dan klasifikasi, fungsi dari taksonomi sendiri, sejarah taksonomi, sistem taksonomi yang digunakan pada biologi modern, tingkatan yang terdapat dalam taksonomi, serta kriteria penggolongan pada tingkatan tersebut. Kemudian pada pertemuan kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang klasifikasi plankton dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya.
antara lain faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi penyebaran fitoplankton, klasifikasi plankton, migrasi plankton, dan mekanisme pertahanan fitoplankton. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan produktivitas primer di lautan, yaitu mengenai fotosintesis, kemosintesis, jaring makanan, rantai makanan, piramida makanan, dan mengukur produktivitas primer serta distribusi geografis produktivitas primer. Pada pertemuan keempat, itu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami kehidupan ekosistem lautan. Antara lain kehidupan bentik, bagaimana karakteristik abiotik, responnya, organismenya, juga kehidupan pelagiknya. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa memahami kehidupan di ekosistem estuari. Bagaimana, apa-apa saja tipe-tipe estuari, karakteristik faktor abiotik, organisme estuari, respon terhadap karakteristik faktor abiotik, produktivitas primer di estuari, kemudian ancaman terhadap ekosistem estuari. Dan pada pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kehidupan di ekosistem pantai, yaitu mengenai klasifikasi habitat pada ekosistem pantai, soft sediment, dan pelagis, kemudian karakteristik abiotik pada soft sediment, respon organisme terhadap kondisi abiotik, organisme yang hidup pada soft sediment, serta karakteristik abiotik pada hard substrat, respon organisme terhadap kondisi abiotik, organisme yang hidup pada hard substrat. Kemudian ada karakteristik abiotik pada daerah pelagis, respon organisme terhadap kondisi abiotik, dan organisme yang hidup pada daerah pelagis. Nah, pada pertemuan ini juga akan membahas mengenai eksploitasi perikanan pantai dan ancaman terhadap ekosistem pantai. Pada pertemuan ke-8, kami biasanya mengadakan ujian tengah semester, yaitu akan mengujiankan materi dari pertemuan pertama sampai dengan ke-7. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 dan 10, yaitu mahasiswa akan diarahkan untuk dapat memahami dan menjelaskan kehidupan di ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, dan makroalga. Apa saja karakteristik faktor abiotiknya, organisme ekosistem terumbu karang, fungsi ekosistem terumbu karang, ancaman terhadap ekosistem terumbu karang, karakteristik faktor biotik, organisme ekosistem lamun, fungsi ekosistem lamun, serta ancaman terhadap ekosistem lamun. Sedangkan pada pertemuan ke-11, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kehidupan di ekosistem mangrove. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa diharapkan setelah mempelajarinya, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kehidupan di ekosistem mangrove. Bagaimana karakteristik faktor abiotiknya, organisme di ekosistem mangrove, fungsi ekosistem mangrove, dan ancaman-ancaman terhadap ekosistem mangrove. Pada pertemuan ke-12, di sini akan membahas mengenai pengantar metodologi penelitian laut. Bagaimana cara mengobservasi, membuat hipotesis, penetapan parameter, survei atau eksperimen, kemudian menganalisa data, indeks-indeks yang digunakan dalam biologi laut, seperti diversity, abundance, evenness, dan similarity. Juga analisis data dan kegunaan dari indeks-indeks komunitas tersebut. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta mengaplikasikan metode penelitian plankton dan fauna bentik. Bagaimana cara mengumpulkan sampel, mengawetkan sampel, menganalisa, menghitung volume air tersaring, menghitung dan mengidentifikasi fitoplankton dan zooplankton dengan metode Bugurov dan atau Sedgwick's Chamber Reactor, dan juga bagaimana cara menganalisa datanya. Pada pertemuan ke-14, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, serta mengaplikasikan metodologi penelitian makroalga, lamun, serta terumbu karang. Bagaimana cara pengumpulan dan pengawetan sampelnya, pencacahannya, dan juga menganalisa datanya.
Nah, pada pertemuan ke-15, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan memahami geografi Laut Indonesia dan sistem akuatik. Bagaimana karakteristik 4 samudra secara umum, letak geografis Laut Indonesia, laut-laut penting, topografi, pertukaran massa air di lautan Indonesia, biologi Laut Indonesia sehubungan dengan letak dan topografi, interkoneksi dan juga proses paralel. Dan juga mengenai ekosistem akuatik dan fungsi ekologisnya, manusia dan juga sistem akuatik. Pada pertemuan ke-16, biasanya kami mengadakan UTS atau ujian akhir semester yang akan mengujiankan materi dari pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15. Selama ini saya memiliki ketertarikan dan juga fokus bidang riset dan juga penelitian mengenai biologi laut, ekosistem laut, dan juga mengenai konservasi laut. Baik, saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat ya, saya harap kalian dalam kondisi yang sehat. Baik, pagi ini kita akan kuliah mata kuliah biologi laut dengan materi mengenai mangrove. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa itu mangrove, kemudian bagaimana cara adaptasi mangrove, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan penyebaran mangrove, kemudian apa itu bagaimana mangrove ini terdistribusi, geografinya, kemudian bagaimana apa saja yang mengakibatkan kerusakan mangrove. Ya, baik, saya akan share screen. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Baik, di sini mangrove. Mangrove itu apa sih mangrove gitu? Mangrove di sini adalah asal kata dari mango dan grove atau mangi-mangi, di mana pada tahun 81 Dewes ini mendeskripsikan asal kata mangrove itu berasal dari bahasa Portugis untuk jenis pohon bakau dan bahasa Inggris untuk tegakan pohon atau grove. Ya. Nah, kemudian definisi mangrove yang berupa vegetasi, yaitu tumbuhan tropis berkayu maupun semak belukar yang menempati habitat antara daratan dan laut yang secara periodik tergenangi air pasang. Nah, kemudian ekosistem mangrove di sini ada contohnya. Nah, di sini adalah contoh atau gambar ekosistem mangrove yang ada di Timika, Papua. Jadi di Timika, Papua itu kondisi mangrove-nya kan masih bagus ya di sana. Jadi akarnya saja kita bisa lewat di bawah-bawahnya ini. Nah, kemudian ini ekosistem mangrove di Segara Anakan. Nah, di Langsa sendiri kan kita ada hutan mangrove ya. Sudah pada pernah datang ke hutan mangrove dan jalan-jalan di trekking mangrove-nya? Sudahkah? Sudah, Bu. Sudah ya. Kemudian next kita akan melihat ke vegetasi mangrove-nya. Vegetasi mangrove dan jadi di sini mangrove itu juga beradaptasi.
adaptasi mangrove itu dia bisa bertahan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Jadi kan kalau mangrove itu kan dia ada di daerah dari perairan laut yang selalu tergenang dan dia terpengaruh oleh pasang surut sampai dengan wilayah yang mendekati ke daratan. Jadi dia di sini memiliki adaptasi anatomi ya dalam merespon berbagai kondisi ekstrim tempat tumbuhnya, seperti adanya kelenjar garam pada golongan secretor dan kulit yang mengelupas pada golongan non-secretor. Nah, di sini sebagai tanggapan terhadap lingkungan yang salin atau memiliki salinitas yang tinggi. Jadi dari beberapa tumbuhan mangrove sendiri, dia toleran terhadap konsentrasi garam pada jaringannya, dan garam ini dikeluarkan melalui kelenjar-kelenjar khusus yang terdapat pada daunnya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu pemeliharaan air desalinasi. Nah, hampir semua hutan mangrove atau tumbuhan mangrove itu tumbuh di daerah yang atau di tanah yang jenuh oleh air, yaitu daerah yang selalu tergenang, yang potensi airnya diatur oleh osmotik substrat. Nah, akibatnya status air mangrove ini dipengaruhi secara nyata oleh salinitas substrat. Nah, kemudian garam ini bisa dikeluarkan oleh akar selama pengambilan air yang diduga karena penurunan gradasi kadar garam jauh dari perakaran. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada spesifikasi akar. Spesifikasi akar itu, akar sendiri merupakan organ yang kontak secara langsung dengan lingkungan salin. Nah, oleh karena itu, si akar ini merupakan suatu struktur dan berfungsi mengatur pengambilan dan transport ion. Akar ini juga merupakan barrier utama terhadap pergerakan larutan yang ke dalam tumbuhan, dan sebagai hasilnya konsentrasi ion yang diantarkan ke tunas sangat berbeda dari konsentrasi ion pada medium eksternal. Kemudian ada spesifikasi akar. Spesifikasi akar yang selanjutnya yaitu reproduktif. Nanti kita akan melihat bentuk-bentuk dari akar mangrove ya setelah ini. Nah, di sini ada reproduktif. Reproduktifnya mangrove dapat tumbuh di wilayah yang berlumpur dan dipengaruhi oleh pasang surut yang relatif asin. Nah, kemudian daur hidupnya itu khas, yaitu vivipari pada jenis Rhizopora, dan di mana fase perkecambahannya terjadi di pohon induk. Jadi kalian tahu ini apa? Ini apa nih? Buah mangrove, Bu. Ini namanya propagul ya. Ini namanya propagul nih. Jadi kalau kalian lihat di sepanjang jalan ke arah mau ke Kuala, itu kan ada orang yang menyemai. Ya, jadi dari propagul-propagul ini dia disemai, kemudian kalau sudah bertumbuh akar dan sebagainya sudah siap, dia akan ditanam. Ya, kalau lihat ke arah Kuala yang setelah WTC tahu, itu kan di dekat pekarangan warga itu kan juga ada yang menyemai propagul mangrove ya. Lihat aja dia ditaruh di polybag seperti itu. Nah, propagul ini juga dia sebetulnya kalau tidak disemai, nanti akan saya bahas mengenai dia bagaimana distribusi mangrove yang kenapa mangrove bisa ada di sini dan ada di daerah lain seperti itu. Apa yang mempengaruhi dari penyebaran mangrove ini. Kemudian respon terhadap cahaya. Sebagian hutan mangrove itu tumbuh baik di daerah tropis yang memiliki radiasi sinar matahari dan suhu yang umumnya tinggi, sehingga
tumbuhan mangrove juga mengalami paparan sinar matahari dan suhu yang tinggi. Jadi keunikan dari daun mangrove itu sebagai adaptasi terhadap lingkungan yang biasanya mempunyai suhu dan paparan sinar matahari yang tinggi terlihat pada daun-daun yang posisinya terbuka pada tajuk teratas secara tajam, condong, dan kadang-kadang posisinya mendekati vertikal. Sedangkan daun yang ternaungi dan berada jauh di antara tajuk cenderung posisinya horizontal, sehingga mengakibatkan radiasi sinar matahari itu terseleksi sepanjang permukaan fotosintetik luas. Nah, anatomi daun mangrove sendiri merupakan adaptasi terhadap kondisi lingkungan mangrove yang memiliki radiasi sinar matahari dan suhu udara yang umumnya tinggi. Karena hutan mangrove sendiri kan biasanya ada di daerah pesisir. Ya, daerah wilayah pesisir itu biasanya daerahnya cenderung panas ya, di daerah tropis. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah mangrove roots atau akar-akar jenis-jenis akar mangrove. Jenis akar mangrove itu ada 5 di sini. Nah, ini namanya akar udara. Dia menggantung-menggantung. Jadi kalau kalian misalkan nih nanti kita akan sama-sama, jadi akan sama-sama kita minggu depan seperti field trip. Ya, kita akan jalan-jalan masuk ke hutan mangrove, kemudian kita akan mengamati jenis-jenis, kita akan melihat di sana secara langsung jenis-jenis pohon mangrove, dan kita akan melihat bermacam-macam atau beberapa jenis ini akar-akar mangrove-nya seperti apa bentuknya. Nah, ini adalah namanya akar udara, dia menggantung-menggantung seperti ini keluar. Nah, kemudian ini akar banir atau akar papan. Ini akar papan, dia bentuknya seperti papan seperti ini. Kemudian akar lutut itu dia setelah akarnya turun melalui tanah seperti ini, kemudian dia keluar lagi dan membentuk seperti lutut yang terlipat ya. Jadi seperti kalau kita misalkan tiduran gitu, kalau kita misalkan tiduran posisinya, kemudian lutut kita lipat, nah seperti ini posisinya ya. Nah, kemudian akar nafas. Nah, seperti ini dia muncul-muncul ke permukaan dari permukaan tanah. Dia muncul-muncul, ini biasanya dia enggak keras dia. Ini akar nafas ini lembek. Ya, jadi kalau kita injak bisa jadi dia patah. Beda dengan akar lutut. Kalau akar lutut ini kalau kita berjalan di atasnya bisa. Nah, tapi kalau akar nafas ini kita bisa jalan di atas. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, silakan Faisal. Ini Bu, kan kemarin itu pernah lihat di Langsa ada ikan yang banyak mati Bu. Itu karena suhunya juga itu Bu kan yang mempengaruhi, atau kadar garamnya itu yang sangat tinggi. Itu kayak mana Bu? Kenapa bisa mati misalnya itu Bu? Di mana kan nih? Kayak contohnya di hutan mangrove yang di Langsa Bu. Ada ikan banyak mati Bu kemarin. Oke. Jadi kalau kematian yang biasanya kematian massal itu yang pertama karena pencemaran. Yang kedua karena misalkan gini nih, ada yang namanya upwelling. Kalian di mata kuliah pengantar oceanografi itu atau di fisika kimia perairan mungkin sudah pernah dibahas tentang adanya upwelling atau adukan dari bawah. Itu kan kalau misalkan habis panas, itu kan air ikut panas ya. Kalau suhunya pas panas, kemudian tiba-tiba di Langsa itu waktu beberapa hari yang lalu ada hujan yang sangat lebat disertai angin. Nah, jadi pada saat presipitasi atau curah hujan itu tinggi dan kekuatannya itu besar, dia akan masuk ke dalam air, kemudian mengaduk dari nutrien yang ada di dalam air. Misalnya kalau
ikannya tidak bisa bertahan, dia akan kaget. Istilah mudahnya seperti itu, dia akan kaget dengan adanya si nutrien yang tercampur atau teraduk secara cepat seperti itu. Ya, ada yang bertahan biasa cuman mabuk-mabuk aja, nanti dia hidup lagi, ada yang akhirnya mati seperti itu. Jadi bisa jadi karena adanya pencemaran atau limbah. Kemudian yang kedua adanya upwelling atau pencampuran itu dari nutrien yang sangat cepat. Biasanya di danau-danau juga suka terjadi kayak gitu tuh. Tiba-tiba ikan blooming mati banyak kayak gitu, muncul pada ngambang kayak gitu kan. Di saat setelah hujan lebat seperti itu, nanti ikannya pada ngambang kayak gitu di permukaan air seperti itu. Pernah ya sering ya dengar cerita atau dengar ada berita ikan banyak mati di permukaan, tiba-tiba ngambang di permukaan air yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, biasanya itu dari efek upwelling atau setelah apa namanya hujan lebat, jadi nutriennya itu teraduk yang dari bawah itu dia langsung naik ke atas secara cepat, jadinya kaget ikan-ikan yang ada atau biota-biota yang ada di perairan itu kaget dan mati seperti itu. Oke. Jadi minggu depan kita akan jalan-jalan ya. Kita akan jalan-jalan ke hutan mangrove. Kita akan melihat apa namanya pohon mangrove yang di sana. Nanti silakan kita berkumpul di apa namanya di kampus dulu untuk bersama-sama berangkat. Untuk yang ada di Langsa silakan bergabung. Yang tidak ada di Langsa nanti silakan kalau di daerahnya ada hutan mangrove silakan jalan-jalan dan melihat. Kalau yang di Langsa nanti bersama-sama dengan saya kita akan ke hutan mangrove seperti itu. Oke, saya akan sedikit review dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, tadi saya menyampaikan, saya sampaikan tentang apa namanya adaptasi mangrove. Adaptasi mangrove itu apa aja tadi? Dia beradaptasi dengan cara apa aja? Bertahan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Kemudian ada spesifikasi akarnya, ada secara reproduktif dan respon terhadap cahayanya. Nah, kemudian untuk akar mangrove jenisnya ada berapa tadi yang saya sampaikan? 5, Bu. 5. Apa aja? Akar apa aja? Akar pasang, akar tunjang, akar Apa lagi? Akar udara, akar banir, akar lutut, akar napas, akar tunjang. Oke, terima kasih Elisa. Jadi tadi jenis akar pada pohon mangrove itu ada 5. Ya, di sini ada akar udara yang menggantung-menggantung, kemudian akar papan yang dia seperti papan, kemudian akar lutut, kemudian akar nafas, dan juga akar tunjang. Nah, kemudian fungsi atau peran mangrove secara ekologis tadi seperti apa? Fungsi atau peranan ekosistem mangrove secara fungsi ekologisnya. Apa nih? Apa nih? Fungsi, tadi saya sudah sampaikan, ayo, fungsi ekologis.
Oke, satu ya, saya sampaikan satu, yaitu dia sebagai tempat mencari makan bagi biota-biota yang tinggal di ekosistem mangrove. Oke, masih ada dua lagi, apa nih? Menahan hantaman ombak. Menahan hantaman ombak, Bu. Itu fungsi secara fisik. Sekarang yang secara ekologis. Tadi yang saya bilang belakangnya ada ground-nya itu. Tempat pencari makan atau feeding, ya, feeding ground. Kemudian apa lagi? Tempat pemijahan atau apa? Tempat pemijahan atau apa? Spawning ground, ya. Kemudian tempat pemeliharaan atau nursery ground. Nah, itu adalah fungsi ekologis dari mangrove. Nah, selanjutnya kalau fungsi fisik tadi apa? Tadi udah ada yang menyebutkan fungsi fisik. Penahan abrasi, Bu. Oke, penahan gelombang untuk menjaga dari daerah pesisir itu terkena abrasi ya. Baik, saya akan mengabsen. Masing-masing dari kalian silahkan dinyalakan kameranya. Oke. Oke, saya akan mengabsen. Satu lagi. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti secara teknis akan saya sampaikan di grup kita kapan akan pergi ke hutan mangrove dan apa yang akan kita persiapkan di sana. Ya. Nanti akan saya bagi jadi beberapa kelompok. Kalian akan kita akan bersama-sama ke sana mengamati. Oke, yang ada di Langsa yang bisa ikut pergi berapa orang? Silahkan raise hand. Oke, silakan raise hand. Yang posisinya ada di Langsa dan bisa ikut pergi. Oke, ini yang lain masih di Fazrul. Fazrul ada di Langsa, oke. 12. 13. 13 ya. Oke. Jadi 13 ini nanti akan saya bagi menjadi kelompok yang tidak ada di Langsa. Nanti akan saya Oke, silakan lower hand yang tidak ada di Langsa. Nanti akan saya gabungkan ke dalam masing-masing kelompok yang ada di Langsa. Jadi tugas kalian adalah di saat yang sama, nanti kita yang tidak ada di Langsa akan jalan-jalan secara virtual. Ya.
kan jalan-jalan secara virtual untuk sama-sama dengan temannya jalan-jalan di hutan mangrove Langsa untuk kita belajar dan melihat seperti apa sih hutan mangrove, kemudian apa aja yang ada di sana, jenis-jenis dicatat nanti, jenis-jenis apa saja, kemudian bentuk akarnya seperti apa, kemudian buahnya, kemudian di situ kalian melihat apa, apakah melihat sampah, yang biasa kita lihat di situ banyak monyet ya, kemudian hewan apa saja yang nanti kalian lihat di situ, faunanya, kemudian flora yang selain mangrove yang ada di situ apa saja, nanti silakan dicatat. Baik, sudah jelas? Kalau misalkan sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan materi mengenai mengenai metodologi penelitian laut, bagaimana cara mengambil sampel di biota di perairan laut ya. Kemudian cara menghitungnya nanti kita akan ketemu di minggu depan. Baik, kalau sudah tidak ada ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.